Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asyraf, para sadah, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, para pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Ansor, Banser, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, para pejabat pemerintah ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, dumateng siang menika kita semua berkumpul dalam acara yang penuh dengan barokah, yaitu adalah acara pengajian rutin manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Masyarakat Ketanggungan kenal tidak sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmah, inayah, ma'unah, ijabatul doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokahnya Al-Ghawthus Samadani wal Nurus Sati'ul Burhani Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Baginda Agung, Baginda yang paling kita cintai, Baginda yang paling kita sucikan, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti dengan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita semua mengikuti Nahdlatul Ulama itu kita semua sama juga ikut kepada Syekh Abdul Qadir. Jamaah NU itu termasuk jamaahna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudara-saudara sekalian, antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan. Leres ente?
semua orang NU diajari ku para ulama para kiaina, diajari dumateng para ulama para kiai lek Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kaping kali teng sahabat tabi'in lan tabi'in, nomor 3 dumateng Syekh Abdul Qadir. Yen apa mboten? Apal napa mboten? Niku wazifah yang NU, itu wazifah kebiasaannya orang NU dari dulu sampai sekarang, tidak pernah meninggalkan kalau tawassul Fatihah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Setelah itu adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saudara-saudara sekalian, jadi antara NU dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak bisa dipisah. Antara kaum Nahdliyin dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisahkan. Makanya siapapun yang mencoba-coba memisahkan orang NU dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia adalah termasuk orang yang menzalimi Nahdlatul, itu termasuk orang yang menzalimi orang-orang NU. Tidak bisa lepas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kenapa kita pegang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah mewarisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilman wa nasaban wa daman wa jasadan. Mewarisi ilmunya, ya akhlaknya, ya jasadnya, ya nasabnya, ya darahnya sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Makanya sangat kuat torekoh yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dipegang oleh Nahdlatul. Maka saudara-saudara sekalian, seluruh torekoh yang ada di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali yang nisbatnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya guru namanya Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi punya guru namanya adalah Imam Abul Husain Ad-Dukari. Abul Husain Ad-Dukari punya guru namanya Imam Abul Farad At-Turtusi. Abul Farad At-Turtusi punya guru namanya Imam Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli itu ada sanadnya ke Imam Abu Yazid Al-Ishti wal Imam Abu Yazid Al-Bustami. Muridnya Syekh Ja'far Imam Ja'far Shadiq itu yang meneruskan torekot yang dikenal oleh orang Aceh namanya torekot Wujudiyah. Makanya di Aceh ada torekot Wujudiyah. Siapa yang memegang torekot Wujudiyah? Yang memegang torekot Wujudiyah itu adalah Imam Syamsuddin As-Sumatrani, orang Sumatera asli. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani pemegang torekot Wujudiyah. Torekot Wujudiyah disebarkan kepada muridnya. Siapa diantaranya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, orang India yang menjadi mufti besar Samudra Kasai Sultan Iskandar II. Itu torekotnya torekot Rifaiyah. Ngambil torekot Wujudiyah dari Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Itu orang Indonesia asli, bukan orang Mesir, bukan orang Yaman. Paham apa mboten? Bukan orang Mesir, bukan orang Yaman. Ini orang Indonesia asli. Muridnya diantaranya Imam Syamsuddin As-Sumatrani adalah punya murid namanya Imam Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai seorang sastrawan Indonesia. Lalu sudah. Kemudian juga ada lagi muridnya, adiknya Syekh Hamzah Al-Fansuri, namanya adalah Syekh Ali Al-Fansuri, dengan torekot ngalak torekot dari gurunya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, namanya torekot Wujudiyah. Syekh Ali Al-Fansuri ini punya anak nama Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, atau yang dikenal dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yaitu yang melahirkan torekot Syatoriyah yang ada di Indonesia. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu orang Aceh asli, orang Indonesia, bukan orang Yaman, bukan orang Hadramaut.
Sedang. Jadi para sahabat bapak dan ibu sekalian, kita ini punya ulama yang barokahnya jauh lebih hebat daripada ulama-ulama yang ada di Yaman, lebih hebat daripada ulama-ulama yang ada di yang lain. Tidak kalah hebatnya, tidak kalah alimnya itu ulama ilmu Indonesia. Makanya saudara-saudara sekalian, itu yang namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili memegang tarekat Syattoriyah. Dari siapa? Dari gurunya. Siapa gurunya? Adalah Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani dari gurunya Imam Sofiyuddin Al-Qushasi yang punya kitab Simtul Majid. Imam Sofiyuddin Al-Qushasi dari gurunya yaitu adalah Imam Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki dari muridnya yaitu adalah Imam Wajihuddin dari muridnya yaitu Imam Muhammad Al-Khut. Muhammad Al-Khut dari muridnya yaitu adalah Syekh Abdullah As-Saqqari, Sultanul Aulia, muassis tarekat Syattoriyah yang dipegang Kubali Songo Sadaya. Itu Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh punya murid antang terkenal dah. Saka muridnya nomor pertama namanya Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Sumatera Barat, Padang Pariaman, ayat di daerah Ulakan. Di sana ada kuburannya Zahirun Yuzar, diziarahi ke masyarakat Islam sadaya. Lebih orang Malaysia, orang Brunei ke dongkap ke ziarah ke makamnya Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Nomor kaping 2 nah murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkil nyaeta Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan eta gada sederek di kuburnya tuh ada di Brebes namanya Syekh Junaid. Syekh Junaid itu termasuk keluarga wakilah itu adiknya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Hati-hati direksa eta sadaya nah orang Indonesia sadaya, jangan sampai itu ada makamnya orang Indonesia, ada Habib yang usil dihabibkan dari Yaman. Hati-hati, seolah-olah di Indonesia tidak punya ulama, seolah-olah Indonesia tidak punya sejarah Islam, padahal peradaban sejarah keislaman Indonesia jauh lebih unggul daripada peradaban Islam nu aya di Yaman dan Hadramaut. Saudara paham tuh? Ini saudara-saudara sekalian, tuh saya paparkan pada waktu saudara-saudara sekalian, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, yaitu Syekh Burhanuddin As-Sumatrani itu di Sumatera Barat itu menyebarkan tarekat Syattoriyah. Eta di Minangkabau ayah seorang ulama besar saha, yaitu adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah yaitu Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Kemudian juga punya kawannya itu mursyid tarekat Naqsabandiyah namanya Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli, itu adalah juga mursyid tarekat Naqsabandiyah. Belajar ke Imam Nawawi, Kiai Nawawi nu aya di Padang Pariaman yang ada di Sumatera Barat, belajar tarekat Khalidi. Akhirnya kata Mbah Kiai Nawawi ngomong, nih kalian belajar tolak Sanadil Ali, belajar sama guru saya masih hidup namanya Imam An-Nabhan Al-Khalidi nu aya di Mekah. Makanya Imam Ahmad Khatib bin Abdul kemudian Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli belajar ke Kiai Nawawi bersama Basim Asy'ari untuk tarekat Khalidiyah yaitu ayat di Mekah yaitu pada Imam An-Nabhan Al-Khalidi, pulang sampai ke Indonesia membawa tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Eta sadaya orang Indonesia, aya orang Yaman mah aya. Betul. Hebat deh Indonesia. Jadi jangan sampai para habaib itu jangan sampai berani menimbun sejarah Indonesia. Kualah ente semua. Jangan sampai berani menimbun kebesaran ulama Indonesia. Kualah ente semua. Jangan sampai berani menimbun karomahnya orang Indonesia. Ente semua kualah karena Indonesia walinya betul-betul wali. Paham deh? Jadi saudara-saudara luar biasa, saudara-saudara kalian, itu satu peradaban yang sangat luar biasa. Sama eta Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif, eta muridnya Syekh Junaid Al-Batawi yang ada di Betawi, ulama DKI Jakarta, Betawi asli. Eta muridnya seertisan jadi ulama besar di Mekah, jadi Imamul Haramain, ulama besar ada di tanah haram. Muridnya ada dari Mesir, muridnya ada dari Afrika, muridnya ada
Nawawi, termasuk juga yaitu Syekh Nawawi Banten, termasuk Mbah Khalil Bangkalan pernah belajar ke Syekh Junaid Al-Batawi. Tapi sejarahnya Syekh Junaid Al-Batawi terkumpul nyaris masyarakat Betawi nggak kenal, yang dimunculkan justru para habaib yang baru datang kemarin di Indonesia menimbun sejarah Indonesia. Nggak benar ini. Dan sudah, ini harus diungkap. Kalian harus tahu kebesaran kalian. Kalian itu harus tahu kebesarannya. Nah betul, kalian harus tahu kebesarannya ulama-ulama Nusantara. Masya Allah, Imam Isa Abdul Qadir Al-Jalani, di antaranya punya guru adalah Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi punya guru namanya Imam Abu Husain Al-Hukari. Abu Husain Al-Hukari punya guru namanya Imam Al-Far Al-Tortusi. Abu Far Al-Tortusi punya guru namanya Imam Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli ini termasuk kekancingan daripada Torekot Naksabandiyah yang memiliki syair yang sangat terkenal. Falamma aronin wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bikulli makani. Ketika wajudun sudah memberitahu aku bahwa engkau selalu ada di sisiku, tidak pernah meninggalkan aku dan makhluknya, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Maka Torekot Naksabandiyah kemudian melebur dengan Torekot Satoriyah, yaitu dengan Torekot Wujudiyah, apa yang disebut dengan wahdatul wujud. Ini banyak orang-orang yang jahil yang gak ngerti wahdatul wujud. Pikirannya wahdatul wujud itu adalah manunggali kaulo Gusti, yaitu menyatunya hamba dengan Tuhan. Ini prosedur, ini adalah orang jahil yang memaknai ilmu agama di mana dia nggak ngerti. Masalah tasawuf dianggapnya ini musyrik, nggak benar. Manunggali kaulo Gusti itu adalah pahamnya Hindu. Hindu itu bukan wahdatul wujud. Di Indonesia tasawuf itu bukan wahdatul wujud. Kalian baca kitabnya Imam Ahmad Ahmad At-Tijani, Imam Muhammad At-Tijani. Imam Muhammad At-Tijani punya kitab namanya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah. Di situ ada satu kata mengatakan mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Bedanya naon? Bedanya kalau wahdatul wujud harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tanpa wahdatul wujud berarti iman kita semua moral sempurna. Kalau wahdatul dzat mustahil. Kalau Anda memahami wahdatul dzat maka musyrik. Jadi yang dianggap wahdatul wujud yang dipahami oleh orang yang nggak ngerti itu adalah wahdatul dzat. Padahal wahdatul wujud itu harus, saudara-saudara sekalian, jadi wujud itu bukan dzat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak lihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihantarkan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana air laut dihamparkan? Maksudnya apa? Kata para ulama termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan aima wara al-mawjudat wujudullah. Di balik penciptaan yang ada itu adalah ada wujudnya Allah. Artinya kita bisa melihat langit ada wujud Allah, kita melihat bumi ada wujud Allah, kita melihat pohon ada wujud Allah. Yang ada wujudnya Allah, bukan zatnya Allah. Makanya bukan zatnya Allah ada di mana-mana, tetapi wujudnya Allah. Yang namanya wujud itu nggak mesti zat. Wujud itu adalah kuatnya keberadaan sesuatu sehingga kadang-kadang mempengaruhi badan, namanya itu wujud. Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu jadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membaca kitab Al-Qari'ah Mal Qari'ah. Sayyidina Umar dan langsung bergetar pucat pasi. Rakaat keduanya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi dicobi digoncangkan, itu Sayyidina Umar merasakan goncangnya bumi, langsung pingsan Sayyidina Umar. Namanya wahdatul wujud. Ini
saudara, wujud itu bukan, kalau zatnya Allah menyatu dengan kita nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau wujud itu mungkin. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ana aqrabu minka min nafsik. Aku lebih dekat daripada diri kamu kepada diri kamu sendiri. Wa ana aqrabu min hablil warid. Saya lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi kamu. Saya lebih dekat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu, saudara-saudara sekalian, wujudnya adalah bisa menyatu dumateng kula sareng panjenengan kabeh. Wujud Allah itu bukan berarti zat Allah. Keberadaan Allah mempengaruhi badan kula sareng panjenengan. Paham atau mboten? Ya wis paham ora paham sing penting manggut-manggut. Insyaallah. Kalau dilihat tampangnya tampang membingungkan semua ini. Bu, ibu-ibu tahu kedongdong apa tidak? Rasanya apa? Asam kecut. Ya. Sekarang begini, saya mau cerita kedongdong. Ceritanya bukan cerita sifatnya aja. Saya tidak mengatakan ibu suruh makan kedongdong, tidak. Wujudnya kedongdongnya juga nggak ada sama saya zatnya. Saya mau cerita sifatnya kedongdong, sama dengan Allah menceritakan sifatnya, sama dengan Allah menceritakan sifatnya neraka, sifatnya surga. Padahal ibu-ibu belum pernah melihatnya. Sekarang saya begini, saya mau cerita sifatnya kedongdong. Sekarang di tangan saya ada zatnya kedongdong deh. Ayam deh. Ya, ayah. Tapi saya mau cerita sifatnya, Bu. Yang namanya kedongdong, jeruk nipis itu asam kecut, Bu. Apalagi kalau pagi-pagi dimakan, Bu. Masya Allah kecut. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu mulutnya ikut asam deh? Ikut asam deh? Masa ente ikut asam? Ikut kecut deh? Merasakan ada seolah-olah kecutnya? Lah padahal ibu-ibu kan tidak makan buah kedongdong. Padahal ibu kan tidak makan jeruk nipis. Zatnya jeruk nipisnya ayam, itu namanya wujud. Loh kalau sumpah kedongdong dengan jeruk nipis saja, wujudnya bisa mempengaruhi orang sadaya. Upami katanya Allah tidak bisa mewahdah wujudnya kepada orang sadaya, berarti pengaruhnya Allah kalah kepada pengaruhnya kedongdong. Berarti pengaruh Allah kalah kepada pengaruhnya jeruk nipis. Dan ini sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Naqsabandiyah. Mana Naqsabandiyah itu anak kesualban. Anak kesualban. Nakes itu mengukir nama Allah. Walban, ban itu adalah bahasa India, bahasa Persia. Saya di India 6 tahun jadi ngerti artinya ban. Orang India kalau mau merentah, orang suruh nutup pintu, itu bilangnya apa? Hei darwaza ban karo, darwaza ban tadi. Ini pintu ditutup, maka ban itu artinya nutup. Walbat Naqsabandiyah itu mengukir nama Allah di dalam setiap kehidupan, menutup hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipahami oleh tarekat Satoriyah, at-tajrid wa tajarrud, atau yang dipahami dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab manaqibnya, tajridut tauhid wa tauhidut tafrid. Ngomong kayaknya ngesel-ngesel dicangkem tak berdoa. Apa tajrid wa tajarrud? Orang baca manaqib Syabdul Qadir Al-Jilani, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah nggak ngerti filsafatnya kumaha ya jangan. Akhirnya ini tarekatnya dapat kahaten tuh ya dalam mana. Makanya at-tajrid wa tajarrud upami tarekat Satoriyah, upami tahlil kieu la ilaha illallah. Ieu teh palih-palih kiri teh hate ieu teh. Sebelah kiwe niku ati panjenengan. Hate urang sadayana palih kiri. Makanya ketika la ilaha ditarik ke kanan, ketika illallah uwi deui ka hate. La ilaha illallah. La ilaha inamika adalah kalimatul itsbat bin nafi. Kalimat yang menetapkan wujudnya Allah dengan membuang selain Allah. Ini yang disebut at-tajrid, memurnikan hati hanya untuk Allah.
Makanya ketika la ilaha itu hati orang sadaya nyarios di dalam hatinya. Saya niat buang selain Allah dari hati saya. Kalau illallah ini namanya kalimat isbat bil istisna, kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan pengecualian hanya Allah yang ada dalam hati saya. Ini namanya at-tajarrud, memurnikan hati hanya untuk Allah. Maka begitu ketika illallah, ini wajah kita harus dihadapkan ke hati. Illallah, hati orang sadaya nyarios hanya Allah yang ada dalam hati saya. Membuang selain Allah dari hati saya, hanya Allah ada dalam hati saya. Saya buang selain Allah dari hati saya, hanya Allah ada dalam hati saya. Namanya at-tajarrud, at-tajrid wa tajarrud. Maka tarekat Syadzaliyah upami tahlil menggeleng-gelengkan kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini namanya tarekat Syadzaliyah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikecal, dicikesal, ayah dari di tanggungan. Kalau tahlil kita karuan asal gerak baik kepala dok. Iya jaminan mazhab angin ribut. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya? Sebab dia jalan nggak ngerti ilmu nak leresende. Pikirannya geleng-geleng kepala, itu cuma geleng-geleng baik. Siga kuda kuningan baik gitunya. Padahal teh ayah ilmu at-tajrid wa tajarrud eta dijalmakan kemudian menjadi tarekat oleh Imam Baharuddin An-Naqsabandi, disebutnya An-Naqs wal Band. Maka tarekat Imam Baharuddin An-Naqsabandi adalah Imam Baharuddin An-Naqs wal Bandiyah. Maka akhirnya disingkat kurang sadaya Naqsabandiyah gitu. Ngerti mantuk beres. Mumet enggak? Gak apa-apa mumet. Kalau saya datang ke sini gak dikasih makan, gak dikasih apa tuh sama panitia, mumet juga ya. Ini panitia suruh datang Gus, kalau bisa datangnya cepet-cepet Gus, karena masyarakatnya datangnya dari jauh-jauh ya. Akhirnya saya malam-malam dari acara saya nggak tidur karena saya tamu sampai subuh, datang malam tamu sampai subuh, tanggung nggak tidur dah. Makanya supir saya tanya, Gus ini nanti sarapannya di mana? Saya bilang sarapannya nanti ada di Cikesal. Sebelum ngaji sarapan helak itu maksudnya itu. Kami ini melompong ke ayah naun-naun ya. Kami itu mahal itu jadi orang yang kita tidak sabar. Bisa nyak dari itu. Mumet deh, supaya sama-sama mumet. Gak apa-apa, orang mumet itu insya Allah sehat ya. Orang mumet itu kalau orang puyeng mumet keluar keringetnya, sarafnya aktif, badannya sehat, panjang umurnya, alhamdulillah, Allahumma. Orang Cikesal panjang umurnya jadi badannya sehat dari sarafnya aktif, keluar keringetnya dari puyang-puyang mumet. Makanya orang ketanggungan, orang berbes kalau kepengen panjang umurnya gampang. Apa nyari yang mumet-mumet, neangan nu mumet-mumet, insya Allah panjang umurnya. Ini orang nggak percaya kalau saya bicara nih. Coba lihat deh tetangganya kalian nih, tetangganya ibu bapak lihat aja yang hidupnya mumet terus, nggak mati-mati 90 tahun masih hidup terus, sehat tuh. Ke rumah sakit nggak pernah, ke dokter juga nggak pernah, karena uripnya mumet terus. Ini namanya bibarokatil puyeng wal mumet. Ngantuk deh. Masa gitu ngantuk kumaha tuh yang namanya siang-siang ngantuk ya enggak. Kalau masalah ngantuk pengajian mah siang juga bisa ngantuk. Ibu-ibu kalau ngaji di kiai sama kiai siang-siang ba'da zuhur di masjid ngantuk teh? Nundutan teh? Nundutan. Kalau malam-malam nundutan teh? Tahu apa ya? Upami enjing ngaus ke kiai nundutan teh? Cari di penyakitnya orang kalau ngaji ke kiai itu nundut terus nundut. Makanya kalau ngantuk itu bukan urusan malam, bukan urusan siang, urusan malam. Nah soca anjing dengan tukang bisa ngebanding ngaus deh. Upami dangdut itu mah malotek deh socat. Seorang Jawa mah dasmu.
paling enak iku tekoning pengajian merem melek turu tetep oleh balikin gowo ilmu ake oleh ajaran opo maning jagong beri maempung kusan. Kita yang nggak ngomong dikasih bungkusan, saya ngomong cuma dikasih saya herang unggul. Itu kemana aja kami dia malah dikasih anak ke tisu, nah tisu. Kulo paham nih maksudnya panitia ngasih itu maksudnya no pengelak eces kulo nih kurang ajar panitia nih. Kok tengah nih lebih rokok sisan lah nih. Ayu podo ngaji parek bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli warga. Sapa sing seneng ngaji ganjarane oli warga. Pengen mlebu swarga napa mboten Bu? Kira-kira potongan sampean potongan swarga napa potongan neraka? Belum potongannya kayak orang anak potongan swarga belas. Wong katone medit-medit mengehet. Ono kayak teka dibayar tisu pengen mlebu swarga singen disampe iki. Nek panjenengan pengen mlebu swarga sampean sing kathah ngaji sebab ngaji niku adalah prototun min riyadil jannah, salah satu taman-taman swarga. Nek sing tekoni mengaji, sing tekoni ngaji berarti adalah penduduk surga. Ayo podo dedonga besok mlebu swarga. Allahumma amin. Dipun carane yen ono pengajian ayo podo teko ojo podo lunga nganti rampung donga. Kalau doa belum rampung jangan bubar Bu. Ini biasanya ibu-ibu nih sok ibu bubar. Sahabat bubar saya doakan mudah-mudahan suaminya kain kawin deui. Uman yang wong kuya. Bapak-bapaknya bilang amin. Kita wani, upami ayah kurang mah wani, kurang atas kue mah mau wani. Biasa bapak-bapak mah kumis namanya tebel tapi kak pamajikannya siang bisa gitu. Ini namanya solawat. Solawat itu madhul rasul, muji kanjeng Nabi, tapi mengalami makna iktisarian perluasan makna jadi nasihat. Maka para ulama, para kiai menjadikan solawat jadi nasihat. Makanya kiai kalau mau nasihatin orang itu pakai solawat supaya orangnya nggak marah. Sebab kalau pakai mulut marah. Makanya pakai solawatan. Ada orang tara sholat itu jalma dia tara sholat disolawatan bukaina wajangan supaya nggak tersinggung. Sayang si sungguh sayang ganteng tara sembayang. Sayang si sungguh sayang gelis tara. Nabi Yusuf ganteng tapi wakil sembayang. Siti Zulaikha cantik, Siti Zulaikha gelis tapi rajin sembayang. Makanya ibu-ibu kalau mau marah sama bapak jangan pakai mulut, nanti tungkaran nggak berhenti ribut. Jadi pakai apa? Solawat. Eta si bapak di pasian solawat di solawatan wae. Tembus kepalanya pakai solawatan. Ibu-ibu pura-pura ngurek sambel baik di dapur tapi solawatan. Yang keras solawatannya supaya kupingnya bapaknya kedengeran. Terus kita jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Ojo gemet bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ojo gemet bojo loro, bojo siji pangane kurang. Berat bojone sampean semangat-semangat nemen ya Pak. Kayak ini ibu kawin bali sampean tekanan batin iki Pak. Mlakune wis daya wis pantes di
apal bisa. Mripate wis kabur, wis pantes dikubur. Penghinaan lho, Pak. Anake awake podo garing, pengen kawin aneh. Wah, dimen sing lanang ngarep jawab apa? Cangkem ora bisa mingkem, wis kudu di apa sing banter mungkin ada bapaknya kurungusin sangat mumpung anak nyong dengan leres deh. Kata si bapaknya jawab, jadi bapak ngomong, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Asal ditok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tanpa kayak wewe. Syukur ngakunya lirah masuk syukur. Ibu-ibu gak dirasani ngaku dewek nyongnya syukuran ya. Isi nganggo kudungnya plengsat-plengsot kayak wewe gombel temenan ya Pak. Jadi muslimat orang bisa nggo kudung ya Allah yang tersebut terlaluan ya. Kudungnya siapa? Dibalik mana melengsot mana aja sih. Kayaknya dikawin orang gambe ya. Angkurnya buang balik pinggir laut. Tumbalan jerorok itu seteng ya. Bu. Anggene ngagem kudu niku lancip-lancipe ditaro ning tengah. Wong nyong bae sing lanang ngerti sampeyan sing wedok ning samping sok. Bojone sapa tuh ya Allah. Pandur nyong ngomong kudu ibu-ibu ngemet kudu kabeh. Dina ngoten. Niki sholawat nggih. Lah sholawat konsep ngangge basa Jawa. Sholawat saged basa Jawa saged. Tapi nek panjenengan sholawat kanthi basa Arab sae. Ku faktore napa sampeyan ora ngerti basa Arab. Sampeyan maca basa Jawa gayane tok nyatane ngerti ora, ati ustad iki ora ngerti. Mun bisa nglabune tok. Gina kok mboten? Naqallahu ila maqallihi min sadaqati aminah az-zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Ngerti nggak artinya? Mertas dah? Temertas? Yang tuh tenang-tenang tak ada nih potongannya mengenai membingungkan kabeh. Bingung betul? Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa idharuhu jismahu wa ruham bisuratihi wa ma'na. Ngerti sudah? Orang ngerti maning nanti cara apa? Wong ustad bari kaine orang ngerti orang apa kemani sampai ini duduk ustad duduk kiai. Mungkin apa boten? Memang keistimewaan wong maca sholawat gak ngerti artine gak apa-apa. Memang keistimewaan wong maca sholawat tidak mengerti artinya tidak apa-apa. Itu yang dipegang oleh orang Nahdlatul. Makanya orang NU diperintah oleh para ulama baca sholawat walaupun nggak ngerti artinya. Udah sentuh. Amin tata kuri jurodin biti salami
mazakta dam'an karo min muqlatin bidami am habatir ri'u min tilqa'i kadhimatin wa awmaghal barqu fi dhalma'i min idhami. Sampai seterusnya gak ngerti orang apa-apa. Kenapa? Sebab logikanya angger Kanjeng Nabi ngendika dumateng para sahabat, khususnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin iqra'il Qur'ana tafham wa la tahfam. Weh baca Quran, ngerti orang ngerti artinya baca Quran. Angger seumpama Kanjeng Nabi mengajarkan kepada Abu Dzar baca Al-Quran walaupun tidak mengerti artinya. Baca Quran orang wajib ngerti artinya. Nopo malih untuk selawat. Paham tak kemudian? Jadi sampean nggak apa-apa kalau orang bebas baca selawat nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kata ustadznya, Gus di sini selawat tafrijian selalu dibaca Gus. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman Gus. 17 tahun sudah dibaca Gus. 4444 sampai detik ini Gus nggak ada yang ngerti artinya Gus. Kenapa Ustaz? Sebab di kesal itu ya artinya nggak penting Gus, yang penting berkatnya jangan telat gitu aja. Lagi kita harus rekor hamu para sedulur sedaya mawon niku sholawat. Maka dari Sultanul Aulia Al-Hawfuz Samadani wa Nur Sati'ul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dumateng kitab Al-Futuwah ngendika angkene uang membaca Al-Quran tidak ngerti artinya. Kalau ngerti artinya tujuannya tadabbur Quran, memahami kandungan Al-Quran. Tapi kalau tidak ngerti artinya tujuannya adalah talabul imdad bi syafa'atil Quran, yaitu adalah mencari anugerah Allah melalui wasilah syafaatnya Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran tidak sama dengan orang baca Quran. Orang baca Al-Quran tidak sama dengan orang baca majalah. Tapi orang baca Al-Quran di dalam Al-Quran bittifaqil ulama mengatakan Al-Quran adalah kitabullahil mu'jiz, kitabnya Allah yang mengandung kekuatan mukjizat. Hurufnya ada mukjizat, titik komanya tajwidul Quran, matnya ada mukjizatnya, panjang pendeknya ada mukjizatnya. Waqaf ibtidaknya berhenti dan mulainya ada mukjizatnya. Harokatnya tarokibus suar, susunan surat Al-Quran, wa tarokibul ayat, susunan daripada ayat Al-Quran, seluruhnya mengandung mukjizat. Baca oleh orang sadayana eta Al-Quran, insya Allah mukjizatnya syafaatnya bakal masuk ke orang sadayana, ke kahuripan orang sadayana, ke hati orang sadayana. Senajan orang sadayana tanpa paham Al-Qur'an, Al-Quran tetap memiliki mukjizat untuk orang yang membacanya. Dari sudah sarua sareng sholat Quran sahibus syafa'ah, Kanjeng Nabi oge sahibus syafa'ah. Dari sudah makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan orang baca sholawat kalau ngerti artinya tujuannya telah besir lewat tarikh, mempelajari sejarah perjalanannya baginda Rasulullah SAW. Kalau ngerti artinya, tapi kalau nggak ngerti artinya maka tujuannya talabul imdad bi syafa'atir Rasul, mencari keridhaan Allah, mencari anugerah Allah dengan melalui syafaatnya Rasulullah, mahabbatan li Rasulillah, karena mencintai Rasul, mencintai Rasul, mencintai Rasul. Sekarang saya mau tanya, nih sampai yang ada di sini sama Kanjeng Nabi cinta enggak? Oh jawabnya ragu-ragu, cinta enggak? Cinta ke Kanjeng Nabi apa cinta ke Dewi Persik? Cinta ke Kanjeng Nabi enggak? Bapak-bapak nih Kanjeng Nabi demen kan boden? Siap derek Kanjeng Nabi, niat miring Kanjeng Nabi, siap ikut Kanjeng Nabi. Saya catat omongan kalian. Anggene sampean khianat ngati-ati iki. Aku arep cerita. Mulane kula niku kadang-kadang ora percaya ning potongan kaya dibener Kanjeng Nabi itu dudu potongane lho. Potongan bais membingungkan kayaknya demen Kanjeng Nabi sing ngendi sembahyang subuh jam 09.00 esuk jam 8. Diperintah patungan mulutan ora gelem, pengennya berkati 5. Ya pengen bungkusannya paling akeh patungan ora gelem, aku demen marek Kanjeng Nabi sih demen apa Bu?
Panjenengan niat melu Kanjeng Nabi, niat niru Kanjeng Nabi, siap yang benar, orang goro. Aku harus cerita. Al Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ada mengatakan Gus, kenapa sampai bacanya Tirmidzi? Bisa jokakan protes bareng Kiai NU sampai dibunuh istilah itu. Wang diterang itu orang ngerti sampai. Sampai kita baca kitabnya kitab Mu'jamul Mu'allifin, ngerti orang ngerti bisa jokakan lalu. Di Mu'jamul Mu'allifin niku wonten sing aran Imam Tirmidzi niku lapat Tirmidzi ku mutalatut ta. Kaya oleh dua telu sing sijine karwatut itbah. Jadi oleh fathah karmati ini bahasane. Kayak tangan. Oleh dhammah turmudi, oleh kasroh Tirmidzi, bolak-balik karmudi gak apa-apa. Itu coba kalian sampai ilmu rasa pirang level nemen. Mulane jenggot itu cukur belah daripada sombong. Di kampungnya aku ya akeh jenggotnya dapat-dapat tapi orang bisa ngaji. Oh pokoknya wedhus kacang mon. Bisa jok rewelan ya. Imam Tirmidzi memiliki kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ada ceritanya Kanjeng Nabi pada waktu Mi'raj. Mi'raj naik ke langit nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit nomor 7 ada raf-raf, di atas raf-raf ada mustawa, di atas mustawa ada Sidratul Muntaha dengan memakai burak. Saudara-saudara sekalian, itu Kanjeng Nabi pada waktu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pada waktu masuk di dalam surga, Kanjeng Nabi kaget. Jawabnya Kanjeng Nabi naon? Kanjeng Nabi nyarios, wa idzan aktsaru ahliha min fuqara'i ummati. Pasti deleng ning aku, pasti deleng ning nyong, pasti lihat ku urang ternyata subhanallah pangseurna penduduk surga, konglomeratnya penduduk surga ternyata jalma anu tegatuh miskin hidup di dunia. Wong sing urip dia miskin umat Kanjeng Nabi ternyata ning swarga dadi raja sugih ning arat-arat. Masya Allah bolane wong sing melarat ojo cilikati ate sing mlebu swarga. Wong sing melarat ojo cilikati gampang mlebu swarga. Mila wong brebes kepengen gampang mlebu swarga, ora usah dadi wong sugih, dadi wong larat, insyaallah gampang mlebu swarga. Allahumma ucapen iki Allahumma mong Gus. Ndasmu gundul. Begitu Kanjeng Nabi mantap temurun. Pada waktu Kanjeng Nabi temurun, Kanjeng Nabi langsung dugi tenggrihodik. Setiap harinya lisannya selalu basah dengan doa. Doa nopo? Doa yang tidak pernah diucapkan oleh kiai-kiai yang ada di Brebes. Doa yang paling ditakuti masyarakat Cikesal sadaya. Doa naon? Doa jaluk dadi wong larat. Ora kena jejak nama kiai sampean. Aku arep takon tetangkang saiki ana kiai Brebes sing wani dongan ning ngarepane nyong, dongan jaluk melarat saka sing wani maju tekani ning nyong melarat temenan sampean. Wani ora iki ono sing wani. Kiai nek kecing-kecing nemen. Dina mboten. Ojo marang ngadepi melarat ngadepi bojone DP ora wani. Lho wong Brebes kiai bojone paling banter mung siji ora ana sing loro ora ana wedinan nemen. Orang siapa Rasul? Siapa yang berani doa itu? Kanjeng Nabi doanya apa? Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, ya Rabbi, kula sampun semerep teng surga niku kata-kata yang sing larat sing dados konglomerat gampang mlebu swarga, supados kula gampang mlebu swarga
urip ana kula dados tiyang larat mawon, paten ana kula dados tiyang larat mawon, kumpulkan kakak saya beserta orang melarat. Kalau bukan Rasulullah yang berdoa, nggak ada yang mampu mentalnya semacam ini. Betul betul. Betul betul. Kanjeng Nabi doa jangan. Subhanallah. Tapi Kanjeng Nabi uripe lebih milih marah ketimbang sugi. Kupingnya bolong apa bolong? Bolong apa ora? Bolong apa ora? Kanjeng Nabi uripe lebih milih marah ketimbang langkung milih tegaduh tibakan bonghat. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak. Sampean ikut ke Kanjeng Nabi, sampean hidupnya lebih milih melarat apa milih sugi? Jawab. Kasmu gundul. Mulanya aku tak mau bilang kayak itu orang bisa dipercaya tuh. Potongannya kayak tampang orang karu-karuan mau bilang kayak itu. Bagaimana Kanjeng Nabi susah orang? Susah apa bener? Susah orang? Susah. Oh coba sampean, ya ini sampean nilu Kanjeng Nabi moal biasa ajengan. So, sampean buka kitab Bukhari. Pada waktu satu peperangan, Kanjeng Nabi dengan sahabatnya mengalami kelaparan, sedangkan sahabat yang belum makan ada 200 orang lebih. 200 orang lebih. Abu Bakar As-Siddiq langsung lapor, ya Rasulullah, niki masyarakat 200 orang ini belum makan 4 hari 4 malam, sedangkan peperangan memerlukan tenaga ekstra. Paling makanannya juga ada senampan, satu tabsi, satu nampan. Ini jelas nggak cukup untuk orang 200. Bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin ta'ali, Abu Bakrin ta'ali, monggo mereka dibakta itu tanpa nampannya dibetok. Akhirnya nampan yang isinya nasi dengan lauknya dibawa di depan Rasulullah. Rasulullah dengan tangan yang mulianya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya megang nasi, tangannya megang lauk. Itu kata Rasulullah, kulu, ayo podo bangan. Akhirnya 200 orang antri makan kenyang semua. Itu makannya ya habis-habis. Begitu sudah ada sisanya, kemudian kata Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin kul, wa ya Umar kul, wa ya Utsman, wa ya Ali, Abdurrahman kul. Ayo potongan kabeh, makan semua. Begitu makan semua, masih ada sisanya. Kanjeng Nabi langsung kemudian makan terakhir. Itu tangannya Kanjeng Nabi. Kehebatannya kalau megang lauk, kalau megang nasi, nasinya tambah banyak, nggak tambah habis. Kira-kira Kiai sampai bisa nggak kayak gitu? Jawab yang jujur, jangan takut sama Kiai. Kira-kira Kiai di Cikesal, Kiai di Tanggungan, kalau seumpama tangannya megang bekak ayamnya tambah banyak atau tambah kurang? Diumpetin sama Kiai Pak. Itu namanya Kiai modus namanya. Leres dah. Bisa niru Kanjeng Nabi dah. Moal biasa. Maka dari saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, maka yang paling penting kurang sadaya. Kata Imam Ghazali mengatakan, kalau cinta bil ittiba, cinta dengan mengikuti Kanjeng Nabi susah, maka cintailah Kanjeng Nabi bil madhi, dengan memuji. Memuji naon? Sholawatan. Terusnya marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairata'i. Gus, saya nggak hafal Gus sama lafadznya, nggak apa. Tapi lagunya apa? Kalau lagunya apa, lafadznya nggak apa. Lu lagunya tuh tenang-tenang. Jadi kalau sumpah kawan-kawannya, marhaban ahlan wa sahlan, sudah sederetan banyak pojokan. Seperti akhir kompak. Terus Kanjeng Nabi, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah
thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Suara kulo rada serap kita ya telat sarapan genyong jelas kita komandan. Jadi mencintai Rasulullah dengan muji namanya cinta. Lho lah supaya demen ya orang kudu ngerti wong carane wong demen. Apa sebabnya wong demen orang kudu ngerti? Sebab antara bisa demen kali ngerti niku beda alamat. Alamatnya demen ono ning A, alamatnya ngerti ono ning O, alamatnya pada orang ada beda-beda. Alamat demen ono ning otak, alamatnya ngerti ono ning apa? Alamatnya demen ono ning ati, alamatnya ngerti ono ning otak. Bila wong demen ojo dituntut kudu ngerti. Nek wong ngerti orang mesti demen. Kenapa kan? Bila para sering para sedulur sedaya mawon nimbang demen bari ati, nimbang ngerti bari otak, nimbang demen bari otak, ya salah timbangan. Wong nimbang apot ya bari ton, ya brambang abote pirang ton. Nek nimbang jarak ya ana timbangane opo bari kilometer, ki jarak ketanggungan Cirebon pirang kilometer. Nek sumpama diwalik ki jarak ketanggungan Cirebon kira-kira pirang ton, ya gak mudeng sampeane. Nek kira-kira berambang di abote pirang kilometer, bisa jawab napa mboten? Ya ora bisa. Maka dari wong demen ora kudu ngerti, wong ngerti ora mesti demen. Sing apik ya demen yang ngerti. Dina mboten? Para sedulur, maka ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Nek bahasa logika kudu mlebu akal. Kalau bahasa cinta ora mlebu akal, ora apa-apa. Sing penting atine nerima. Dina mboten? Contoh seperti ini. Aku harus takon deh. Saya mau tanya kepada bapak-bapak jawab yang jujur. Dulu ibu-ibu waktu masih muda cantik apa enggak? Cantik. Ya jawab blong-blong sampai dulu. Wong sing rusak ibu ya sampai yang kurang aku. Bapak iki ibu itu lagi umur 17 tahun, ayo pora? Ayo pora? Ibu waktu umur 17 tahun dari kembang desa di Cekesal, gelis ndak? Gelis. Kok bisa rusak kayak gue, bisa terima untuk prima. Masya Allah cantik. Makanya si bapak iki kalau melihat ibu, masya Allah, kalau muji setinggi langit. Wong Brebes dia anggur muji pacare, waduh, rambutnya terurai bagaikan bidadari, kulitnya putih kuning lebu giring, pipinya mentol-mentol kaya dodol garut, jambutnya alang, jambutnya lancip kaya umai tawon, lambene menges-menges kaya kepundung, alisnya dawa kaya buntutnya kucing, hidupnya lekanti kaya besar sapi, celaka kandol secentong-centong, meripatnya lolok-lolok kaya ulantok mangan segas-sepatok lalu kepindang kodok. Anggur gemuyut cengir untungnya rapai kayak jagung, melakukan yang bakal kok kayak mentok lagi lakmis kira-kira kayak gue. Nanti si bapaknya mengeluarkan kata-kata cinta yang tidak masuk akal. Apa? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Melebu akal apa bener? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu, masuk akal deh? Masuk akal deh? Anak lintang nempel di rai model kayak dia. Lintang opo? Irungnya bersekulit busuk lintang opo nih. Tapi saya tanya, kalau seumpama bapak mengatakan kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu, saya tanya, hatinya ibu senang apa tidak? Senang apa tidak? Ini namanya bahasa cinta. Karena cinta tidak butuh logika, maka bahasa cinta tidak dimengerti oleh lidah naon-naon. Yang penting hatinya senang. Itu namanya bahasa cinta.
Leres enggak? Kau adalah bidadari yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon. Kuntilanak kucing. Ih, pulang sampai dulu. Ada gunung akan kudaki, mana hutan kelapang lorot terus. Lautan akan kuseberangi, balong kelelep nyebrang lautan. Jangan dijawabin terus, ini namanya bahasa cinta. Leres enggak? Ini saudara-saudara kalian, mencintai Rasulullah dengan mencintai siapa? Dengan mencintai para ulama, para kiai. Mencintai Rasulullah dengan mencintai anak cucunya, tapi anak cucu sing bener, cucu anak cucu sing palsu. Leres enggak? Leres enggak? Anak cucu sing bener, cucu anak cucu sing palsu. Sebab ini Indonesia itu banyak berseliweran ngakune putune Kanjeng Nabi nyatane palsu. Paham? Milo watak ke ora pada bari Kanjeng, sana ke orang nyambung marang Kanjeng, ajarannya orang nyambung marang Kanjeng, omongannya orang nyambung marang Kanjeng, gerakannya orang nyambung marang Kanjeng. Nenang dheweke memang kudu-kudune Kanjeng, ngakune putune Kanjeng Nabi nyatane palsu. Paham? Kalau ngomong NU itu cinta kepada anak cucunya Rasulullah, tapi anak cucunya Rasulullah yang benar. Betul. Lalu sudah. Makanya zaman dulu yang namanya di framing, yang namanya habaib dari Ba'andi itu adalah anak cucunya Rasulullah. Maka orang NU gebiak uyah dari Sabang sampai Merauke mencintai habaib. Kenapa? Karena dianggap sebagai cucunya Rasul. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sadayana, setelah diteliti, zaman semakin canggih, buku-buku semakin terkuat, manuskrip yang pada waktu zamannya Mbah saya, Mbah Abbas belum terbuka, sekarang terbuka. Buku-buku kitab-kitab yang pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari belum bisa diakses, belum bisa didapatkan, sekarang mudah didapatkan. Jadi permasalahannya bukan masalah manusianya, tapi masalahnya pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, pada waktu zamannya Mbah Abbas, fasilitasnya samaya. Paham? Makanya Mbah Hasyim Asy'ari termasuk membantah orang budak menganggap habaib itu cucunya Rasul untuk menjaga husnudzon. Namun sebab pada waktu itu belum tahu ilmu yang sejati. Nah, zaman ayeuna kehebatan ilmu teknologi semakin maju, teknologi semakin maju. Yang namanya barang yang dekat jadi apa, barang yang jauh dari dekat. Amerika sudah ada di kamar kita, mall-mall sudah ada di tangan kita. Semua ini pada waktu zaman orang tua kita belum ada. Kita untuk mendapatkan manuskrip yang asli dari kerajaan Maroko cukup WA, cukup itu langsung mengirimkan dari Google-nya sudah ada. Kemudian kita pelajari. Mempelajari manuskrip yang ada di Irak, kitab-kitab yang ada di Irak, bukan ratusan kitab, jutaan kitab bisa diakses. Zamannya Kubur, zaman Mbah Hasyim can bisa, zamannya Mbah Wahab can bisa, zamannya Mbah Abbas belum bisa. Jadi bukan masalah Mbah Abbasnya, bukan masalah Mbah Hasyim Asy'arinya, ini masalah fasilitas dan ayat. Satu, nomor dua, pada waktu zaman itu kenapa mereka masuk Rasulullah? Karena pada waktu zaman itu perjuangannya masih zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka buku yang ada itulah yang dia tulis. Kiai Nawawi Banten menulis buku yang ada itu namanya adalah Naqlur Riwayah, bukan Itsbat Nasab. Naqlur Riwayah. Kalau di dalam ilmu riwayatnya atau usul hadisnya namanya An-Naqlu. Dan itu adalah yaitu dilalatun ala sihhatin naqli, bukan Itsbat Nasab. Jadi kalau seumpama Kiai Nawawi Banten menyebut Habib itu dengan Sayyid, menyebut bahwa keturunan Kanjeng Nabi diantaranya disebutnya Habib, itu namanya bukan Itsbat Nasab, karena kitabnya kitab fikih, bukan kitab nasab. Namanya apa? Itu adalah dilalatun ala sihhatin naqli, karena nukil dari kitab yang ada, makanya disebutnya Sayyid. Mbah Hasyim juga sama, Mbah Abbas juga sama. Fasilitas waktu itu masih belum ada, masih terbatas, belum ada WA, belum ada Google, belum ada YouTube, belum ada internet, belum ada fasilitas yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkata
Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi asli madhabnya adalah Syiah Ismailiyah yang dipelopori oleh Maimun Al-Qaddah, seorang Yahudi yang mencakokan nasabnya kepada Sayyid Ismail, putranya Sayyid Ja'far Shadiq, adiknya Sayyid Musa Al-Kadzim, dalam rangka kepentingan dunia, dalam rangka kepentingan politik. Makanya anak cucunya semua kepentingannya dunia dan politik, mencangkokkan nasab ke Kanjeng Nabi. Urusannya urusan dunia, urusannya urusan politik. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang Allah membuka dengan kekuatan Allah, ilmu pengetahuan manusia dicerdaskan, teknologinya dibuka, ternyata manuskrip dibuka, kitab-kitab yang pada waktu zaman dulu belum bisa diakses, sekarang sudah bisa diakses, sekarang bisa dibaca kurang sedayana. Ternyata kesimpulannya dikaji, didalami, bukan satu kitab, dua kitab. Ulama Nahdlatul Ulama, ulama muda sudah mempelajari lebih daripada 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bahwa nasab Ba'alwi itu nasab cangkokan. Paham? Paham kan? Baru saudara-saudara sekalian terkuak sadaya. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kemudian ditegaskan oleh para ulama-ulama zaman dulu, sejak abad ke-13 Masehi, abad ke-13, Syarif Al-Rafiq, seorang raja yang ada di Hijaz, bangsanya Al-Hasani, keturunannya Sayyidina Hasan yang berkuasa di Hijaz. Syarif Al-Rafiq mengadakan aturan larangan bagi kaum Ba'alwi menyebut dirinya Syarif dan Sayyid. Kalau seumpama ada dari kalangan Ba'alwi menyebut dirinya Syarif dan Sayyid, maka akan ditangkap oleh Syarif Al-Rafiq, dimasukkan di dalam penjara. Kenapa? Karena setelah data Syarif Al-Rafiq tahu mereka itu bukan cucunya Rasulullah. Iwong NU kudu ngerti. Apa sebabnya orang NU kudu ngerti? Sebab si kebening putra Kanjeng Nabi itu orang NU supaya cukup seliru. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Masya Allah saudara-saudara sekalian. Dan atas saudara-saudara sekalian, maka kemudian saudara-saudara sekalian, ada namanya adalah Ali bin Ubaidillah yang ada di Mesir. Di Mesir juga orang mencangkokkan nama kepada Rasulullah, nasab kepada Rasulullah itu juga dengan namanya Ali bin Ubaidillah sama, atau Abdullah Ubaidillah sama. Jadi rupanya nama Abdullah, nama Alwi ini sering digunakan untuk mencangkokkan nasab kepada Kanjeng. Bukan Ba'alwi saja, dari Banul Ahdar dan Banul Qutaimi mencangkokkan nama ke Kanjeng Nabi, termasuk yang terakhir itu Kamal Al-Hud yang ada di daerah Hijaz itu saudara-saudara sekalian, itu juga mencangkokkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya dibaca datanya, ternyata dibatalkan oleh para nabi yang ada di Irak, yang ada di Hijaz. Ini saudara-saudara sekalian, setelah dibaca saudara-saudara sekalian, itu ternyata pada waktu ada Ubaidillah, cuma Ubaidillah atau Abdullah yang ada di Mesir itu disebutnya Ali bin Ubaidillah Al-Mahdi. Al-Mahdi kadang-kadang disebutnya Ali bin Ubaidillah Al-Habib. Itu yang menguasai Mesir dengan Afrika 200 tahun, membohongi orang Mesir dan Afrika, yaitu mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang Mesir dan orang Afrika ketika itu percaya, persis seperti Palestina, percaya mereka cucunya Rasulullah. Tapi begitu berkuasa mereka menguasai ekonomi politik dan pada akhirnya mendirikan kerajaan sendiri namanya Banu Fatimiyah, menguasai Mesir dan Irak, menguasai 200 tahun, membohongi orang Mesir dan Afrika, mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Ini juga namanya sama dengan nama yang ada di Hadramaut, Ali bin Ubaidillah. Begitu ternyata saudara-saudara, lambat laun cucunya Ali bin Ubaidillah ini semakin akhlaknya ketahuan bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah. Omongannya kasar, mempersekusi orang-orang yang tidak bersalah,
kurang sopan kepada para ulama, para kiai yang ada di Mesir dan ada di Afrika. Kiai dan ulama-ulama diinjak-injak harga dirinya, dijelek-jelekkan, kemudian fanatik terhadap klannya sendiri, seolah-olah klan mereka lebih hebat daripada wali, lebih hebat daripada aulia, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lebih hebat daripada ulama yang lain, lebih hebat daripada mereka, bahkan kadang-kadang mengatakan seolah-olah lebih hebat daripada Rasulullah. Betul. Hampir mirip seperti Ba'alwi. Ba'alwi ajarannya apa? Mbah saya setiap hari bisa mi'raj 70 kali. Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali. Berarti mereka seolah-olah lebih hebat daripada kanjeng Nabi. Subhanallah. Mbah saya bisa ngatur malaikat. Malaikat Israil diatur. Lanjut takoni sisan bae gawe grup WA dari malaikat kowe. Susah nemen sih. Subhanallah, diatur malaikat. Mbah saya bisa menentukan takdir Allah. Maka dari itu anak cucunya Ali bin Ubaidillah sing ana di Mesir, bari sing ana di Afrika, itu seolah-olah diklaim di atas wali. Bahkan anak Muhyiddin sih kadang-kadang mempertuhankan mereka. Sudah sesat semakin jauh. Mereka seolah-olah tidak akan masuk neraka, pemegang kunci surga. Kiai dipersekusi, kiai dielek-elek, sopo sing lawan, siapa yang melawan dijelek-jelekin. Kiai itu dikafir-kafir, bahkan terjadi pembunuhan para ulama, para kiai, perebutan istri-istri orang, pemerkosaan istri-istri orang, kemudian juga perzinaan terjadi di mana-mana, pemaksaan terhadap perempuan Mesir dan Afrika, dizinai oleh keturunannya Ali bin Ubaidillah itu yang ada di Mesir dan Afrika. Akhirnya masyarakat tidak bisa berkutik. 200 tahun sudah dibohongi. Pos ekonomi dipegang, pos politik dipegang, pos militer dipegang. Masyarakat Mesir dan Afrika menangis ketika itu. Akhirnya wadulnya itu sopo pak bu, wadulnya sama siapa? Wadulnya di hadapan Makkah, di depan Ka'bah. Orang Mesir dan orang Afrika haji, nangis semua di situ. Ya Allah, ini cucunya Rasulullah atau bukan? Kenapa karakternya seperti ini? Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Nangis semua orang Mesir dan orang Afrika. Sementara kami sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh pos-pos dikuasai oleh mereka. Akhirnya saudara-saudara sekalian, Allah mempertemukan mereka dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi, itu orang Mesir Afrika nangis semua di depan Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa Hijaz waktu itu. Begitu nangis, matul segalanya. Kami sudah tidak ada harganya. Kami sudah harga dirinya diinjak-injak. Semua sejarah diklaim oleh mereka, seolah-olah mereka adalah pemegang pintu surga, pemegang kunci surga dan kunci neraka. Seolah-olah kalau menentang tidak akan masuk surga. Seolah-olah kalau semua kita menentang jadi orang kafir. Sementara tanah-tanah kita dimiliki oleh mereka. Salahuddin Al-Ayyubi mendengarkan, akhirnya mempelajari. Matur Salahuddin Al-Ayyubi matur akhirnya. Matur ning sapa? Wadul sama siapa? Mengadu sama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi mengadu kepada seorang waliullah Sultanul Awliya yang sekarang kita peringati. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir langsung istikharah. Ternyata jawabannya apa? Gusti Allah mengisyaratkan, kanjeng Nabinya datang bahwa mereka bukan cucu saya dan mereka harus diperangi. Maka Syekh Abdul Qadir kemudian memberikan nasihat kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk membereskan mereka semua. Akhirnya saudara-saudara, dengan kekuatan militer Salahuddin Al-Ayyubi mampu menumpas dua musuh yang merusak Islam. Satu adalah kaum salibis yang ada di Palestina, kaum salib yang ada di Palestina. Nomor dua, anak cucunya Ubaidillah Al-Habib yang ada di Mesir, dihancurkan mereka semua. Buku-bukunya dibakar semua karena buku-bukunya doktrin yang tidak jelas. Tanah-tanah dan kekuasaannya dikembalikan lagi ke Mesir, ke orang Mesir dan orang Afrika. Sampai detik ini mereka selamat. Bergeser sekarang di Indonesia.
sama juga di atasnya Ali bin Ubaidillah. Ternyata pas diselusuri ternyata subhanallah nasabnya tidak nyambung. Makanya ada yang mengatakan jangan-jangan Ali bin Ubaidillah Hadramaut sama dengan di Mesir. Bahkan ada seorang pakar sejarah mengatakan Ali bin Ubaidillah yang ada di Mesir sama dengan Ali bin Ubaidillah yang ada di Hadramaut, karena sejarahnya sama, ibunya juga sama hijrah ke Madinah sama. Jadi kemungkinan itu sama. Jadi artinya kemungkinan anak cucu daripada Ali bin Ubaidillah Al-Mahdi atau Al-Habib yang ada di Mesir juga yang ada di Indonesia, klan Ba'ali ini. Makanya klan Ba'ali selalu kadang-kadang menenggelamkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seolah-olah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Al-Faqih Muqaddam Habib Muhammad Ali Ba'ali, seolah-olah lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seolah-olah keramahnya lebih hebat. Bahkan ada seorang Habib yang mengatakan bahwa katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mungkin lebih hebat di dunia, tapi siapa yang lebih hebat di akhirat? Nanti siapa? Seolah-olah Faqih Muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di akhirat. Saudara-saudara, kalau ada komentar membanding-bandingkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan-jangan ente sama dengan yang di Mesir. Karena yang menghancurkan itu adalah semua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Makanya saudara-saudara sekalian, orang sadanya kumpul di dia memperingati manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Makanya saudara-saudara, saya pernah membaca satu kitab yang dikarang oleh beberapa Ba'ali mengatakan Al-Faqih Muqaddam salah satu gurunya itu adalah Imam Abu Madian. Imam Abu Madian, saha Imam Abu Madian? Imam Abu Madian teh muridna Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madian itu muridnya Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau seumpama Imam Abu Madian muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Faqih Muqaddam muridnya Imam Abu Madian, berarti Faqih Muqaddam ngalap barokah nuntut ilmu ke muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau ada oknum Habib membandingkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jelas ini suul adab. Siapa yang berani ngomong? Kalau sejarahnya mana? Kita mana? Ayo. Paham dah? Saudara-saudara, jangan suka membanding-bandingkan seolah-olah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disisihkan. Saudara-saudara sekalian, maka urang sadayana jalma masyarakat NU yang ayo bareng-bareng jangan tong poho ke Syekh Abdul Qadir, tong digentos sareng sanesna nya tetap sekali Syekh Abdul Qadir ajaran urang sadayana Syekh Abdul Qadir, ajaran tawasul urang sadayana Syekh Abdul Qadir. Jangan diganti dengan yang lainnya, itu udah ajarannya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saya pesan ke saudara-saudara sekalian, masalah yang berkaitan dengan polemik nasab dari Ba'ali ini adalah bukan masalah manusia, tapi ini urusan Allah Subhanahu. Ini namanya al-haq, kebenaran datang, kebenaran terungkap, kebohongan akan hancur. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika hak datang maka kebatilan hancur. Anjen sadayana bisa dipikir dengan logika dan akal. Nabi Musa tegaduh naon-naon, Nabi Harun tegaduh naon-naon, tapi bisa Nabi Harun, Nabi Musa mengalahkan Fir'aun yang kaya raya mengaku dirinya Tuhan. Jadi raja di orang Mesir secara finansial lebih daripada Nabi Musa, secara uang kekuatan politik lebih daripada Nabi Musa. Nabi Nabi Harun memperingatkan Fir'aun, ternyata Fir'aunnya yang kalah. Kenapa? Jangan lihat Nabi Musa-nya, lihat itu adalah gerakan Allah Subhanahu. Saudara-saudara, yang namanya Talut, innallaha qad ja'ala lakum taluta malika. Pada waktu orang Yahudi terusir dari tanah Kanaan,
Akhirnya saudara-saudara orang Yahudi pada datang semua pada keluar semua dari Kan'an. Itu daerah Kan'annya dikuasai oleh Bani Nasr atau kaum Jabbarin. Mereka tidak berani. Akhirnya kata orang Yahudi mengatakan, ya Daud, kamu minta kepada Tuhan kamu supaya kami diturunkan seorang raja untuk mengalahkan mereka, untuk merebut tanah kami lagi. Akhirnya Nabi Daud meminta kepada Allah, diturunkanlah Talut untuk memimpin perang. Orang Yahudinya protes, ya Allah, bagaimana mungkin Talut bisa memimpin kami? Talut itu adalah seorang pengembala kambing. Walau yuta sa'atan minal mal, dia juga tidak punya kekuatan finansial. Mana mungkin bisa mengalahkan kaum Jabbarin? Akhirnya kata Nabi Daud, ini urusan Allah bukan urusan kalian. Kalian minta kepada Allah, ketika Allah memberikan kalian tolak. Menurut saya, terima. Biar Talut yang ngatur. Talut seorang penggembala kambing. Di belakangnya ada Nabi Daud, di belakangnya ada Nabi Ismail, di belakangnya ada Nabi Daniel. Nabi Ismail, Nabi Daud tidak berani melangkai keputusan Allah. Talut yang ada di depan untuk bisa mengalahkan kaum Jabbarin, bisa strategi perang. Penggembala kambing bisa mengalahkan kekuatan super power. Jangan lihat Talutnya, lihat bahwa itu adalah gerakan Allah. Kita di Indonesia juga sarua. Apakah mungkin kekuatannya Ki Imaduddin bisa menggoncangkan Indonesia? Mual mungkin. Seorang Ki Imaduddin mual mungkin. Tapi karena Ki Imaduddin itu berbicara yang hak, yang benar, jadi akhirnya menjadi gerakan Allah. Maka jangankan seorang Ki Imaduddin, Talut sebagai penggembala bisa menghancurkan semuanya. Karena ini adalah gerakan Allah Subhanahu. Karena sudah terlalu lama mereka semua menjual nama Rasulullah dengan kepentingan dunia, menjual nama Rasulullah untuk kesombongan, menjual nama Rasulullah untuk kerusakan, menghancurkan akidah dan syariat gerakan daripada orang-orang Islam yang sudah dibangun oleh para ulama, para kiai leluhur, para ulama, para kiai wali songo, sudah dihancurkan sedemikian rupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sudah waktunya Ba'ali harus diungkap, sudah waktunya kebenaran harus didatangkan untuk orang Indonesia. Karena Allah dan Rasulullah sayang kepada rakyat ini, karena Allah dan Rasulullah sayang kepada orang NU. Makanya kata Imam Abu Madyan, gurunya Faqih Muqaddam, Imam Abu Madyan mengatakan, al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Yang namanya hak, kebenaran dari Allah itu akan dialirkan oleh Allah melalui lisan-lisannya para ulama, disesuaikan dengan kepentingan yang ada ketika itu terjadi di para ulama. Kata Kiai Mbah Soleh Barat. Mbah Soleh Barat itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Khalil Bangkalan, mengatakan, kata Mbah Soleh, maksudnya begini, Allah itu akan mengungkapkan kebenaran lewat lisannya para ulama yang Allah ridhoi terhadap satu kebatilan yang sudah lama disimpan oleh umat Islam. Umat Islam itu sudah lama disimpan, ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Di saat protes demo di depan di PBNU jelas ya benar. Di saat ada di antara oknum Ba'ali mengatakan Gus Dur buta mata buta hati, orang semua ini nggak benar ini. Di saat mengatakan NU ulama-ulama kiai kroco-kroco curut-curut, ini jelas ya benar. Di saat banyak beberapa Ba'ali yang datang di kampung-kampung meminta uang, mempersekusi orang, keras kepada orang, meminta uang, kalau sumpah nggak dikasih maka ngancam-ngancam keras sampai terjadi ada pemukulan. Saudara-saudara sekalian, ini jelas ya benar. Ketidakbenaran Ba'ali sudah disimpan lama oleh umat Islam, maka sudah waktunya Allah mengungkapkan melalui lisannya para ulama, dan di antara ulamanya adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya, lihat bahwa itu adalah gerakan Allah. Ketika Allah sudah bergerak, maka semuanya akan hancur, maka semuanya akan terbongkar. Tidak ada satupun yang bisa melawan, karena itu lawan Allah. Paham deh?